Halo semua, ya kembali lagi ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi HTML kita. Hari ini kita akan mempelajari gimana cara membuat objek bergerak seperti tulisan My Profile di tampilan monitor ini ya. Eh, jadi selain tulisan, bisa juga kita ganti menjadi gambar seperti yang contoh kedua ini. Hanya saja kamu kan belum mempelajari cara untuk membuat gambar di HTML. Jadi mungkin ini Lawson nggak bahas dulu ya. Tapi nanti setelah kamu pelajari cara buat gambar, nah mungkin kamu akan Lawson berikan tugas yang sejenis dengan contoh yang sekarang ini ya. Jadi ada teks dan ada foto ya atau gambar yang bergerak. Nah, untuk mempersingkat waktu, Lawson langsung aja ke coding seperti biasa ya. Jadi Lawson udah sediain. Nah, di sini Lawson nggak bahas lagi gimana cara men-save, kemudian membuat file HTML. Jadi Lawson langsung aja. Saya langsung buka file HTML saya itu dalam keadaan dalam dua aplikasi begitu ya. Satu coding dan satu adalah previewnya. Oke. Kode marquee sebenarnya dia sederhana. Kamu hanya cukup mengetikkan seperti ini aja. Ini dia udah bisa langsung jalan ya. Jadi Lawson simpan, save. Di sini saya refresh. Nah, di sini udah muncul kata contohnya. Sorry ya, tempat Lawson ini dalam keadaan hujan. Jadi mungkin ada sedikit suara yang mengganggu ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Ini Lawson lanjut aja. Nah, untuk membuat marquee ya. Jadi kalau kamu mau teksnya itu yang di format, nah kamu bisa buat seperti ini font size. Nah, contoh misalnya seperti ini. Oke, saya simpan. Nah, seperti ini. Oke, nah ini adalah cara paling sederhananya untuk marquee. Nah, masalahnya kode-kode di HTML dia selalu mempunyai yang namanya atribut. Atribut itu ibarat kayak pengaturan tambahan lah. Nah, jadi kalau untuk marquee di sini kita bisa ngatur apanya, Pak? Nah, kita bisa ngatur kecepatan geraknya. Kemudian di sini kamu lihat, nah teksnya itu kan ketika nabrak sampai ke dinding ya, sampai di batas dia kan tembus. Nah, kalau kita mau ganti ke yang jenis lain, nah itu kita bisa tambahkan atributnya. Nah, apa saja atribut yang bisa kita tambahkan? Di sini Lawson munculkan beberapa, 4 dulu lah ya, 4. Yang pertama itu adalah behavior. Behavior di sini kamu bisa isi dengan alternate atau slide ya. Fungsinya kalau alternate ini dia untuk membuat marquee kita memantul, sedangkan kalau slide itu ketika sampai di tujuannya dia akan berhenti. Nah, sedangkan scroll amount ini untuk mengatur yang namanya kecepatan gerak dari si marquee. Jadi semakin besar angkanya maka marquee ini bergeraknya itu cepat banget. Nanti kita coba ya. Nah, lalu direction. Direction ini untuk mengatur ke arah mana si marquee ini bergerak. Jadi bukan dari mana ya, tapi ke arah mana. Jadi kalau kita buat up berarti dia ke atas, down berarti ke bawah, right berarti ke kanan. Ke kirinya, Pak? Nah, ke kiri itu nggak usah pakai lagi direction karena memang standarnya itu dia udah bergerak ke kiri ya. Jadi kalau kamu mau dia ke kiri ya udah directionnya nggak usah ditambahin, cukup kosong aja begitu. Nah, BG color ini untuk mengganti background dari marquee kita ya. Jadi kamu lihat tadi yang contoh yang udah Lawson tutup ya. Cuman di sana tadi kamu bisa lihat ada background. Nah, nanti kita coba juga. Jadi yang pertama dulu Lawson bahas ya, mengenai si behavior ini. Nah, behavior ya, yang pertama itu adalah alternate. Nah, Lawson kira ini yang paling sering dipakai. Ini saya simpan, lalu di sini saya refresh ya. Nah, alternate ini membuat marquee ketika sampai dengan batas tujuannya, batas paling pinggirnya lah ya, dia akan dipantulkan. Nah, kamu lihat kata contohnya dipantulin ya. Nah, sehingga si marquee ini dia bisa nggak tembus lagi, nggak seperti yang pertama tadi, tapi dia bergeraknya memantul. Nah, ini kalau dia alternate. Nah, kalau yang satu lagi tadi yang slide ya. Slide ini membuat si marquee bergerak dan ketika sampai dengan di tujuannya dia akan berhenti. Nah, ini yang berjenis slide. Kita coba lihat kembali. Nah, ini udah hampir sampai. Nah, ini yang namanya behavior slide. Dan penulisan behavior di sini tidak ada huruf U-nya. Dan kalau kita pasang dengan huruf U, otomatis kodemu nanti jadi nggak kebaca. Jadi hati-hati ya.
Oke, ini untuk behavior. Lause hapus. Sekarang saya lanjutkan ke atribut yang kedua, yaitu scroll amount. Nah, scroll amount di sini untuk membuat yang namanya kecepatan ya. Nah, jadi semakin besar angkanya, kita tes dari 5 dulu ya. Nah, semakin besar angkanya, si marki ini bergeraknya makin cepat. Jadi kita tes dulu, ini 5 ya. 5 saya refresh. Nah, ini 5. Kamu bisa lihat ya. Nah, ini mungkin boleh Lause tuliskan aja di teksnya, jadi kamu bisa tahu kecepatan 5. Nah, kecepatan 5 itu bergeraknya seperti ini ya. Nah, ini kecepatan 5. Terus mungkin boleh kita bandingkan, jadi Lause buat seperti ini ya. Saya kasih BR, copy paste saja ya. Yang atas Lause scroll amount-nya 5, yang di bawah Lause buat scroll amount-nya itu 15. Jadi ini yang kecepatan 15. Coba tes kita perlombakan ya. Nah, kelihatan ya. Nampak ya bedanya ya. Nah, jadi yang kecepatan 15 itu dia geraknya lebih cepat, itu maksudnya. Oke. Nah, harusnya dengan dua contoh ini kamu pasti udah ngerti, oh, scroll amount itu fungsinya untuk ini. Ya. Nah, Lause hapus kembali ya. Jadi kita lanjut dulu ke atribut yang berikutnya. Kita lihat yang ketiga, yaitu direction. Nah, direction ini untuk mengganti yang namanya arah. Jadi kalau Lause buat up, dia akan naik. Jadi kita coba refresh ya. Nah, ini dia. Ini dia naik. Cuman Pak, kenapa dia seakan kayak apa ya? Kayak sempit kali gitu ya. Nah, kayak sempit sekali. Dia hanya batasnya sampai di sini. Iya, karena kan untuk lebarnya kan dia satu layar. Sementara kalau untuk tingginya, dia tingginya hanya satu baris. Jadi dia hanya bisa bergerak di area yang di situ saja. Nah, mungkin biar kamu bisa lihat dengan jelas. Nah, di sini Lause tambahin satu, yang atribut keempat ya, BG color ya. Nah, kita tes. Tapi directionnya Lause nggak hapus ya, Lause tambahin atribut yang kedua aja, langsung aja Lause buat red misalnya. Jadi dia kedua atribut ya, ada direction dan ada BG color. Nah, kamu bisa kelihatan kan? Nah, jadi kalau Lause sudah tambahin warna, nah kamu bisa lihat. Nah, jadi untuk ukuran tinggi dari si marki ini, dia hanya berukuran satu baris, makanya tulisannya jadi begitu. Oke? Ya, itulah direction. Nah, itu up ya. Kalau down tadi berarti dia ke bawah. Saya save, saya refresh. Nah, ini ke bawah. Lalu yang ke sebelah kanan, right. Nah, oke. Kalau left Pak, nah kalau left yang nggak usah dipakai. Memang bisa sih kalau mau di input direction left itu bisa. Cuman ngapain? Kalau memang mau left ya udah nggak usah dipakai aja. Memang standarnya left kan. Nah, itu maksud Lause tadi. Oke. Dan sekaligus di sini udah terbahas juga ya atribut yang terakhir, yaitu background color. Nah, di sini untuk mengganti warna dari background. Jadi kamu bisa ganti-ganti misalnya blue ya, yellow, nah dan semacamnya. Lause save, refresh. Oke. Nah, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan begini. Pak, bisa nggak atribut ini kita pakai sekaligusnya empat-empatnya? Nah, sebenarnya kalau kamu mikir kembali ke materi kita yang sebelumnya, Lause pernah bahas mengenai yang namanya font. Nah, di mana font itu kan atributnya juga ada beberapa ya, ada size, ada color, ada face. Nah, di situ juga Lause udah pernah contohin bahwasannya font ini bisa menggunakan 3 atribut sekaligus. Jadi kita bisa langsung ngatur font, face, size, color sekaligus dalam satu baris kode. Nah, begitu juga untuk marki. Ya, jadi marki kalau kamu mau tambahkan atribut empat-empatnya bisa. Ya. Nah, hasilnya nanti ya tergantung atribut apa yang kamu pakai. Jadi sebagai contoh, misal Lause kecilin ya sedikit. Setelah background color, saya mau tambahkan yang namanya scroll amount. Nah, ini tadi juga sebenarnya udah sempat terpakai 2 atribut sekaligus ya kan, udah terjawab sebenarnya. Ya, ini 2 atribut sekaligus, BG color dan scroll amount. Kita lihat. Nah, jadi dia udah kecepatannya 20 ya. Kecepatan 220. Ini Lause ganti aja deh teks berjalan gitu ya. Nanti bingung pula. Nah, dia udah kecepatan 20, backgroundnya biru ya. Nah, terus dia kan belum mantul ya. Nah, kalau mau tambah mantul lagi bisa.
Jadi kamu tinggal buat aja alternate seperti ini. Nah, maka di sini kamu tinggal refresh dan kamu lihat, nah dia akan memantul. Dan mau ganti direction juga bisa. Jadi kalau directionnya saya ganti jadi right, ya maka dia akan mulai dari sebelah kiri ke kanan ya, directionnya right ke kanan. Tapi karena kita pakainya alternate, setelah dia mantul-mantul beberapa kali ya jadi nggak kelihatan lagi arah directionnya, itu harus di refresh untuk melihat kembali. Nah, jadi setiap kali kita refresh dia akan selalu ulang dari garis startnya. Oke. Nah, ini 44 sekaligus ya. Nah, sampai di sini ya sedikit lah lo saya tambahkan. Inilah cara kerja, cara mengcoding di HTML. Namanya juga adalah Hypertext Markup Language. Namanya juga markup ya, kayak orang lagi make up. Apa yang kurang, tambahkan. Apa yang kelebihan, kurangi. Nah, seperti itu caranya. Jadi makanya tadi ketika kamu pengen background color, silakan tambahkan. Mau lebih cepat, tambahkan codingnya. Nah, mau mantul, tambahkan juga codingnya. Nah, seperti itu. Jadi memprogram ya, membuat halaman website itu nggak bisa sekali ketik langsung selesai. Jadi selalu kamu ketik, di save, lihat dulu hasil, apa yang kurang tambahkan lagi, save lagi, refresh lagi, save lagi, refresh lagi, dan itu berulang-ulang kali kita lakukan ya. Nah, jadi jangan kamu pernah berpikir wah langsung sekali jalan, langsung save, langsung berhasil semua apa yang kita inginkan. Nah, jarang sekali ada seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kamu bisa ngerti maksud penyampaian materi Lause hari ini. Dan juga di sini kamu lihat BG Color ya. BG Color itu selain bisa dimanfaatkan ke marquee, kita bisa juga manfaatkan ke body. Jadi kalau body kita buat misalnya seperti ini, red, body BG Color red. Nah, berarti apa yang jadi merah? Body itu kan halaman website kita kan, isi dari halaman kita. Nah, dia akan berbackground merah. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau nggak mau terlalu ngejreng, kamu bisa buat gray. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini mungkin kita bisa buat orange seperti ini. Save, refresh. Nah, seperti itu. Kalau mau teksnya yang warna lain Pak, berarti kita tambahkan lagi color seperti ini. Nah, refresh, reload. Mau dicetak tebal Pak? Nah, kita tambahkan lagi bold. Nah, ini adalah kode-kode yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, seperti inilah contohnya. Oke. Nah, jadi materi hari ini sampai di sini dulu. Kamu boleh coba praktekkan di rumah ya. Semoga berhasil. Jika ada pertanyaan jangan lupa langsung WA aja ke guru masing-masing ya, atau ke Lause juga boleh. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Oke, sampai jumpa.